Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema atau judul games kali ini Cancer adalah koneksi twin flame-mu ya. Kemarin banyak yang request Kak, koneksi twin flame dong. Oke ya. Untuk saat ini kita lihat ya bagaimana kondisi kamu ya dengan twin flame-mu ya dengan jiwamu, bagaimana keadaannya dan situasinya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer ya. Koneksi twin flame Cancer. 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 Oke, apa yang terjadi dengan dirinya dan dirimu Cancer? Saya lihat di sini sebenarnya kalian itu betul-betul bingung dengan hidup, dimana pusing stres dengan hidup, belum lagi hutang, belum lagi ini, belum lagi itu ya, yang mana mungkin dulu kalian berpikir bahwa saya nggak butuh tanpa Cancer ya, maksudnya dia berpikir bahwa saya nggak butuh kamu Cancer gitu. Saya sudah mempunyai segalanya ya, yang membutakan diriku yaitu materi ya. Begitupun mungkin Cancer juga mencari orang lain yang lebih mapan, yang bisa menghargai, ataupun yang ya logika. Tapi ternyata pada saat dia pergi semuanya serasa diambil. Mungkin sekarang kondisinya kamu sudah nggak baik-baik saja dengan pasanganmu, hambar, atau mungkin hartamu diambil ya, artinya kamu mulai dari nol lagi, ataupun mungkin kondisinya barang-barang kamu rusak ya, banyak pengeluaran tak terduga dan lain-lain, yang mana dulu kamu bangga-banggakan ya, tapi ternyata kamu tahu bahwa sekarang yang saya tahu itu adalah cinta sejati ya, cinta yang mana ya saya mengikhlaskan aja semuanya ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas karena di belakang ada anak saya ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya, dan ya maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini energinya bisa terbolak-terbalik juga ya, entah di Cancer karena kita bicara twin flame ya. Jadi kalau saya bicara dirinya atau dirimu ya, kamu menyesuaikan saja karena hampir mirip-mirip ya, karena apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan. Dimana saat ini ya dia berserah, dia ingin ketenangan ya, ataupun mungkin juga kamu ingin ketenangan karena pusing stres dengan hidupmu, dimana kamu inginkan cinta sejatimu hadir dalam hidupmu saat ini Cancer. Kamu begitu hampa ya, dia pun sama, hampa tanpa dirimu Cancer. Dia inginkan kamu hadir di hidupnya, tapi ya pada ya mungkin kalian sudah mempunyai pasangan masing-masing, ataupun mungkin beda kota, beda pulau, restu orang tua nggak dapat ya, ataupun ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau kalian harus berpisah, memilih yang terbaik untuk diri kalian. Tetapi pada saat kalian menjalani hidup tanpa dirinya, seakan-akan hidup begitu dengan kehampaan, berat energinya, nggak mampu, stres, pusing, banyak beban pikiran yang membuatmu tidak nyaman. Tetapi kamu berusaha untuk bisa lebih tenang, dia pun sama ya, tenang, tetapi ya seakan ada yang hilang dari dirimu.
jiwamu hilang. Makanya tadi saya bilang ya, karena jiwamu hilang, akhirnya kamu nggak konsentrasi, walaupun mungkin kamu sudah kerja keras ya. Ibaratkan kan kalau bicara twin flame itu kan jiwa. Jadi kita bahagia pasti energinya bagus, kita punya rezeki bagus, kesehatan bagus. Saya lihat di sini rezeki udah begitu-begitu aja ya, bahkan banyak masalah. Betul nggak, Cancer? Ketik di kolom komentar. Kenapa? Karena ada serasa jiwa yang hilang gitu. Jadi kadang-kadang kamu sakit kepala, sakit pinggang, leher, migrain, kaki-kaki juga kram-kram, tangan ya. Karena pikiran saya nggak bahagia dengan diri saya saat ini. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan ya, sudah punya anak lagi, aduh, tambah beban. Sedangkan diri saya mengorbankan cintaku. Ya itu karena kamu belum terbangkit secara spiritual ya. Kalau kamu sudah bangkit secara spiritual, berarti pasti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Selama kamu tidak menyayangi dirimu, bicara jiwa ya, selama kamu masih menyayangi orang lain ya, bukan menyayangi dirimu, bukan kita bicara egois, no, tetapi kita bicara mental kita, dimana ya hidup kamu akan begitu-begitu terus, nggak ada kemajuan. Jadi seperti gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dirimu yang terbaik. Mungkin dulu dia membuatmu tidak nyaman, ataupun kamu juga membuatnya tidak nyaman, karena hampir mirip ya. Kamu tuh lihat ya, kalau macam contoh cerminan jiwamu itu ya, itu kan seperti cermin ya. Jadi kamu melihat itu dirimu ya, dirinya itu dirimu gitu. Kamu mungkin saya ilfil deh dengan orang ini, sombong amat ya. Ya itu, kamu sombong gitu. Jadi kamu jangan khawatir kalau kamu tidak suka dia ya, berarti dia juga tidak suka kamu. Tetapi di sini kan kamu sangat mencintainya, merindukannya. Dia pun sama, lagi menyayangi, merindukanmu, ingin kehadiran dirimu hadir dalam hidupnya, Cancer. Kamu menipu diri. Saya lihat pagi-pagi di sini kamu malah bangun ya, agak sedikit sesak ya, memikirkan dirinya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini dirinya ya sama ya, merindukanmu, kamu pun merindukannya, dia merasakan itu. Ya, yang mana mungkin saya lihat di sini ada yang satu sebagai chaser runner ya, sudah berlari ya sampai ke luar kota, ada bahkan keluar negeri ya, ataupun mungkin ya lebih menyibukkan diri dengan aktivitas, tetapi kok masih terbayang aja dirinya, dia lagi apa, lagi ngapain, kepo deh, lagi apa ya di sosial media. Apakah dia baik-baik saja? Kamu khawatir terhadapnya, ataupun mungkin dia sama, dia khawatir kepadamu. Tetapi kalau saya lihat di sini kalau seandainya kamu, karena di sini kan ada twin flame dari sisi maskulin dan feminim ya. Kalau untuk feminimnya lebih tenang ya, lebih ingin bertemu, tapi untuk maskulinnya masih jual mahal, masih logikanya masih tinggi ya, sehingga kadang-kadang feminimnya tersakiti karena ulah dari maskulin. Jadi ya akhirnya ada berlari, yang tadi saya bilang ada yang mengejar berlari, ataupun mungkin kalau seandainya dua-dua sudah stop, sudah oke, saya berserah aja. Tapi berserah kok masih ingat dia, kok berserah, kok saya kepo ya. Kenapa? Ya itu karena ada tarikan jiwa, dia meronta-ronta, jiwamu tuh meronta-ronta, bukan fisikmu. Mungkin fisikmu mau berlari dari dia, tapi jiwamu tidak bisa ya. Dia ingin menarik jiwanya lagi ya, ibaratkan kamu yang kesana dong ya. Ibaratkan kalau anak ya merengek, anak merengek, mama atau ayah, saya mau beli mainan, saya harus beli mainan. Itu keinginan dia. Nah sama, jiwamu itu inginkan jiwanya itu satu kembali lagi. Jadi fisikmu itu seakan-akan kok saya begini ya, karena jiwamu meronta-ronta, ingin separuh jiwanya ada di dekat. Dan saya melihat di sini ada beberapa yang mungkin reuni ya, mungkin ketemu di mall, ketemu di mana gitu ya, ataupun ya sekedar say hello aja, tapi jaim, tapi kayak gimana gitu, bahagia gitu. Jiwaku udah kembali ke rumah nih ya. Jiwaku udah pulang ya. Jadi seakan-akan walaupun dia diam, tapi kamu nyaman bersamanya. Walaupun hanya diam, tapi kamu melihat dia ada di depan matamu tuh, kamu sudah nyaman aja, udah senang, udah bahagia, walaupun dia tidak bikin apa-apa. Jadi jangan kamu berpikir bahwa wah ini kok dia ingin minta terus ke saya ya. Maksudnya kamu kalau seandainya belum menikah ya, kamu di mana, ayo kita ketemuan terus, ketemuan. Kamu nggak bosan-bosan, mungkin maskulin ya, kamu nggak bosan-bosan tinggal ketemu aja, kamu nggak bosan-bosan. Dia nggak bisa bosan. Kenapa? Jiwanya, dirinya kok bosan ya.
Tapi memang maskulin itu orangnya kan agak egois ya, karena memang saya lihat di situ dia lebih pemikir ya, lebih realistis, jadi dia lebih dominan kepada logika dibandingkan perasaan. Sedangkan yang lebih spiritual duluan ataupun yang lebih apa ya, lebih bisa merasakan energi dari twin flame itu adalah feminim, yang mana ya kondisinya dia lebih terluka atas perbuatan dari maskulinnya. Jadi sekarang kamu posisinya di mana, Cancer, maskulin atau feminim? Ketik di kolom komentar ya. Dimana kalau maskulin lebih fokus pada karir ya, yang tadi saya bilang ya, akhirnya pada saat feminimnya berserah, akhirnya karirnya hancur nol. Malah saya lihat di sini maskulinnya malah terkoneksi dengan karmik, yang mana sekarang mungkin dia lagi membayar karmanya ya, dan tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Ataupun mungkin kalau di sini feminim ya, kamu menanti, walaupun mungkin kondisinya bingung juga apa yang harus saya lakukan, tetapi saya tetap menantimu dan memberikan doa untukmu. Suatu saat nanti kamu ya, saya berharap kamu bisa bersamaku, tetapi kalau tidak ya kita sahabat aja. Tetapi kalau maskulin mau bersahabat dengan feminim, no ya, karena itu membuatnya tersiksa. Makanya tadi saya bilang ada yang menarik diri ya, karena dibandingkan nanti menyiksa, sama-sama menyiksa, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan, wah repot. Karena di sini saya lihat di sini banyak yang sudah mempunyai pasangan ya, entah suami, istri, pacar ya, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Nanti ada yang tersiksa, bukan dirimu dan dirinya lagi, tapi orang ketiga lagi, entah pasanganmu ya, entah dia karmikmu ya, ataupun mungkin soulmate-mu. Jadi tambah ruwet, apalagi kalau nanti ikut campur keluarga besar lagi, wah repot lagi. Jadi maskulin itu lebih menarik diri untuk bisa lebih logika dibandingkan hatinya, tetapi feminim ini sangat tersiksa karena perbuatan atau sikap dingin dari maskulin. Kadang-kadang mungkin kamu berlari, dia pun berlari, ujung-ujungnya kamu bertemu lagi dalam mimpi. Kamu biasa mimpikan dia kan, Cancer, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, malam juga nggak bikin apa-apa, nggak pikir-pikir dia, kok malamnya saya mimpi ya, kok mimpinya juga ya mimpinya biasa aja ketemu, tapi kok pada saat bangun kok saya bahagia sekali ya. Betul tidak, Cancer ya? Saya merasakan energi kamu yang kok saya sudah berusaha melupakan dia, tapi kenapa dia masuk dalam alam bawah sadar saya lagi ya, terbawa mimpi ya, walaupun mungkin kondisinya nggak romantisan atau apa, tetapi saya melihat dia aja dalam mimpi udah senang gitu ya. Ya itu memang energi. Kenapa? Karena dia juga lagi merindukanmu di sana ya. Ada yang tanya ke Ica, bagaimana, apakah bisa bersatu? Bisa, itu dari kedewasaan spiritual kalian masing-masing ya. Karena kalau kita bicara twin flame ini kan ibaratkan hubungan yang berat ya, banyak rintangan, halangan, hambatan ya, rintangan itu ya, yaitu dituntut kedewasaan secara spiritual dari masing-masing, bukan dari salah satu aja. Kenapa? Karena kalau kita bangkit secara spiritual itu kita nggak terlalu pusing dengan urusan duniawi ya. Kita taunya jiwa kita dan diri kita dan Tuhan, tanpa penghakiman dari manusia. Jadi ya itu kedewasaan dari dirimu, karena bangkit secara spiritual kan masing-masing berbeda ya, dan waktunya juga tidak sama setiap individu. Karena pada saat yang tepat, dan kalau memang itu jodohmu ya jangan takut, dia akan kembali padamu. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, gak usah takut. Seiring waktu kamu bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kamu ya. Ataupun mungkin kondisinya adik tanya ke Ica, saya ini terkoneksi dengan twin flame enggak? Saya lihat karmik. Ampun karena menyakitkan juga ya. Karena hubungan itu menyakitkan juga kalau karmik mirip-mirip. Tetapi kalau twin flame ya, kalau twin flame itu pembawaannya pasangan itu mensupport ya, walaupun mungkin ada banyak konflik ya, dia mensupportmu, dia pokoknya yang baik-baik. Sedangkan kalau karmik itu kompetisi, kadang-kadang egois, tidak memperhatikanmu, mengabaikanmu ya, dan ya membuatmu sakit hati. Pokoknya sakit hati aja, dirinya dan dirinya, tidak melihat dari dirimu. Sedangkan kalau posisi twin flame, dia itu ya memberikan kamu doa, membantumu, mensupportmu. Kadang-kadang malah kelakuan jelekmu dia support, karena nggak ya, dibandingkan nggak mau ribut gitu ya.
pokoknya intinya saya mau adem ayem bersama dirimu. Ya udah, kamu, dia nggak akan pernah membatasi ruang gerak kamu gitu, selama dia masih dalam konteks ya. Jadi dia akan mensupport, walaupun mungkin saya sudah bilang kemarin jangan pergi ke situ, nanti bahaya. Tetapi ya sudah deh, ya, tanpa marah, diam. Tapi kalau karmik ya dia marah sampai nggak berujung itu, nggak ada sisi pemaafannya. Tapi kalau twin flame seburuk apapun ya tetap aja pemaafan ada untukmu ya. Dan ya tulus aja dari dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, jangan sampai kamu apa ya, kalau dibilang memberikan harapan pada dirimu, ternyata kamu memberikan harapan sama karmik. Wah, sayang sekali ya. Karena di sini kadang-kadang orang-orang tanya, "Kak, saya ini sudah berpasangan dengan ini, tapi saya merasa kayak nggak bisa lepas dari dia. Apakah dia twin flame saya?" Ya jangan berharap. Kalau kita mau bicara untuk penyatuan twin flame, jangan berharap. Ya, tapi jangan berharap dia gitu ya kembali padamu, tapi berharaplah kepada semesta untuk diberikan yang terbaik. Kalau dia milikmu ya, itu yang tadi saya bilang ya, dia milikmu berarti pasti akan kembali padamu. Karena twin flame itu akan mencari jiwanya. Jadi kamu jangan takut kalau tidak di dunia ini, di kehidupan berikutnya, dan begitu siklusnya sampai kalian menjadi pribadi yang dewasa. Jadi pribadi yang bangkit secara spiritual, mendapatkan jiwa yang murni. Makanya kalau memang kamu mau tahu sekarang kondisinya dia twin flame-mu, ya sekarang harus bisa bernegosiasi dengan jiwamu dan dirimu dan logikamu. Ya. Saya tersiksa, tapi saya tersiksa juga Kak Ica kalau seandainya dijudge orang. Ya itu makanya saya bilang, kita untuk bisa union itu kita bangkit secara spiritual. Pada saat kita bangkit secara spiritual, mau orang kayak mau apa kayak nggak peduli. Kita tahu bahwa ada penolong, yaitu semesta, yaitu Tuhan. Bukan manusia yang menolong saya gitu ya. Terkadang kan manusia gitu ya, nanti saya dibully, saya dikata-katain, ataupun kalau ya mungkin keluarga nanti malah saya keluar dari akte keluarga ya. Kalau masih mendengar itu berarti kamu belum terbangkit secara spiritual, walaupun kamu banyak doa. No, bangkit secara spiritual tuh bukan hanya kita berdoa ya. Bangkit secara spiritual tuh dalam jiwa, dalam hati, dalam pikiran, dalam raga. Kita nggak akan takut mau bekerja di mana. Kita mau bekerja di hutan juga pasti bisa makan, bisa sehat ya. Nggak perlu takut dengan orang. Bukan berarti saya bilang egois ataupun menutup diri ya dari lingkungan, no. Tetapi kalau kamu sudah bangkit secara spiritual tuh ya, karena dalam artian gini, saya juga merasakan dulu ya, saya berbagi dengan kamu ya pengalaman saya, dimana sebelum saya terbangkit secara spiritual tuh saya ya merasa diri saya hebat gitu. Saya nggak perlu siapa-siapa, saya bisa dengan diriku sendiri. Tetapi dalam tanda kutip dengan kerja yang keras gitu. Selama saya kerja keras, saya pasti bisa mendapatkan hasil. Tetapi pada saat saya terbangkit secara spiritual, saya kerja cerdas. Ya, saya kerja cerdas. Di mana ya, saya cuma kerja mungkin 1-2 jam, 3 jam ya. Saya sudah bisa menghasilkan duit yang sama seperti waktu saya kerja keras, di mana saya harus mengeluarkan waktu sekitar 8-9 jam. Belum tekanan ini, tekanan itu dari pimpinan dan macam-macam. Ini kalau bicara karir ya. Karena kalau kita sudah bangkit secara spiritual, semua itu akan jauh lebih mudah. Dari keuangan, cinta kasih, pengharapan, kebahagiaan diri, kebahagiaan orang lain. Dan pada saat kamu sudah terbangkit secara spiritual, kamu tidak merasa dijudge. Kamu damai. Entah mungkin kamu janda, duda, ataupun mungkin kondisinya dibilang mungkin nanti seandainya ya kamu nikah dengan orang yang beda suku, beda agama, beda ini, mungkin orang bully tapi kamu serasa kayak orang mendukung saya kok, orang biasa aja kok. Ataupun mungkin kondisinya mereka mungkin cerita kamu di belakang, tapi kamu tuh selalu berpikir positif gitu, nggak apa-apa, itu ini kan hidup saya nggak perlu, selama saya tidak merugikan orang lain, ya sudah gitu aja, let go aja, hidup saya, dosa saya gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya ini ya bentrok, nggak boleh gini gitu ya, kamu nggak terlalu fokus pada dunia aturan manusia, kamu lebih fokus pada jiwamu dan semesta dan Tuhan, tanpa ada mau memperdulikan omongan orang ya. Jadi ya seperti gitu, kamu sekarang mau pilih yang mana? Kamu sudah bangkit secara spiritual belum? Bukan berarti saya suruh kamu menjadi orang yang bandel ya, no ya. Karena kalau kita terpanggil secara spiritual, kita punya pemikiran tuh beda dengan orang yang
baru terbangun jiwanya gitu. Kalau kita sudah bangkit kan udah naik ya, udah dewasa. Kalau baru terbangun kan ibaratkan anak-anak yang masih labil, yang masih belum menentukan, masih mencari jati dirinya. Jadi perlu proses belajar. Nah, seiring waktu pasti kamu bisa kuat gitu ya. Jadi ya twin flame sama ya. Jadi untuk union kamu dan dia tuh punya cara berbeda. Ada beberapa yang bertanya, Kak Ica bagaimana ya? Dia kan sayang saya, dia cinta saya. Terus gimana? Saya jadi pelakor aja nggak untuk bisa merebut dia kembali? Itu kan milik saya, Kak Ica. Dan Kak Ica kan bilang pasti kembali, dia itu kalau milikku pasti akan kembali padaku. Ya memang kalau twin flame itu pasti akan kembali. Kenapa? Jiwanya mencari ya. Kamu mau lari sampai di ujung dunia pun ataupun bersembunyi di lubang batu pun, dia akan mencari. Kalau tidak mencari ataupun sudah surrender ya, sudah pasrah, sudah berserah pada semesta yang akan mempertemukan kamu lagi. Jadi jangan berpikir, saya sudah melupakan dia tapi kenapa dia datang lagi ya, kenapa ketemu lagi ya, kenapa ya, itu tadi ya, sampai mimpi pun, alam bawah sadar pun kamu ketemu dia lagi, akhirnya ingat-ingat lagi ya karena memang seperti gitu ya, jiwamu mencari, jiwanya dan jiwamu tuh mencari ya. Dan proses itu yang bisa dibilang pelakor dan pebinor itu nggak usah, kamu tuh ibaratnya nggak usah mengotori dirimu, tanganmu dan mulutmu untuk dosa. Ngapain ya? Cara semesta yang akan menyatukan kamu, karena untuk bisa menjadi spiritual yang tadi saya bilang ya, bukan hanya kita berdoa mendengar kata orang ini itu yang baik-baiknya aja, tetapi dari panggilan jiwa, dari hatimu ke semesta dengan cara semesta, dirinya pun sama. Jadi kamu tunggu aja tanggal dan waktunya kapan, situasi dan kondisi yang tepat, dan memang itu sudah ditakdirkan untukmu, dia akan kembali padamu. Jadi nggak usah takut, nggak usah repot-repot ya, nggak usah repot-repot mau pusing, wah jadi pelakor pebinor bagaimana atur skenario supaya dia dengan ini, kalau seandainya sudah mempunyai pasangan ya, supaya pasangannya pisah. No, itu berarti kamu membuat karma baru untuk dirimu. Jadi serahkan semua ke semesta yang mengaturnya nanti. Ya, tetapi ingat, kamu letting go ya, artinya move on juga. Jangan berharap ujung-ujungnya dia bukan jodoh kamu ya. Karena ada yang bilang, kalau gitu saya berharap Kak Ica, karena kan Kak Ica bilang nanti pasti menyatu ya. Jadi saya tunggu-tunggu aja. No, kamu tuh punya perjalanan spiritual, bukan menunggu. Perjalanan spiritual itu artinya pembelajaran dari hidupmu. Adalah sesuatu yang kamu ambil dari atau hikmah dari perjalanan hidupmu. Jadi kamu mungkin suatu saat nanti kamu dapat soulmate, kamu ternyata perjalanan hidup saya dapat soulmate, kamu dapat karmik, wah ternyata perjalanan ya gitu. Jadi buka hati juga ke orang lain ya. Dan dari situ orang itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang mandiri dari mungkin ya pokoknya banyak belajar lah ya dari apapun ya. Karena kalau kita bicara twin flame ini nggak bisa ini ya, pokoknya kompleks ya. Karena ibaratkan kita tuh kayak macam ya, namanya cinta itu buta, cinta tuh gila ya gitu ya. Udah dibilang begini tapi tetap aja kita masih begitu. Karena ya jiwa kamu tarik menarik ya. Jadi ya berjalan aja dengan dirimu. Dengan mungkin kamu berjalan dengan karmik, berarti ada pembelajaran dari karmik. Kamu berjalan dengan soulmate. Suatu saat nanti kamu disatukan dengan union, artinya semesta untuk menyatukan kamu secara energi ya, atau secara fisik ya sudah pasti. Tetapi pada saat kalau seandainya kamu masih belum belum spiritual, dia pun sama ya begitu-begitu juga nanti kehidupannya, tarik ulur, satu maju, satu mengejar, satu berlari. Habis itu begitu juga nanti kamu sudah pasrah, dia datang ujung-ujungnya kamu berharap lagi, kamu mengejar dia lagi. Habis itu sama-sama saling jatuh cinta lagi, satunya pergi lagi. Karena itu bingung ya, egonya masih tinggi ya. Jadi ya bagaimana caranya supaya dia datang padamu? Ya panggil dia dalam jiwamu. Dia itu kan jiwamu, iya kan? Ada yang bilang, kakak kapan saya nunggu dia lama sekali ya. Panggil dong dia kemari ya. Contohnya kamu lagi rindu, bukan berarti saya ini ya. Jadi kalau kamu panggil dia terkoneksi dengan dirimu, pasti dia akan merasakan itu. Tapi kalau tidak ya berarti bukan twin flame-mu. Jangan kamu berharap. Makanya tadi saya bilang ada twin flame palsu, ataupun mungkin kondisinya kamu terkoneksi dengan karmik ya. Ya sama sih, twin flame palsu tuh karmik, karena sama ya, dia punya siklus putus nyambung. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalau seandainya dia twin flame-mu, panggil dirinya kembali. Sayang, saya rindu kamu merindukan saya tidak? Jadi kamu bicara kayak orang gila aja gitu, supaya menenangkan jiwamu dan hatimu kan.
kamu merindukan saya tidak? Kamu balas lagi, iya sayang, saya merindukan dirimu. Ya kayak orang gila, tetapi untuk menenangkan jiwamu. Karena apa? Jiwamu lagi meronta-ronta. Jadi kamu yang harus bisa menenangkan jiwanya supaya jiwanya juga tenang di sana dan kamu bisa beraktivitas lagi. Jangan kamu kesedihan mendalam, ya ampun, di sana juga dia bersedih mendalam walaupun mungkin kondisinya kamu tidak tahu, ataupun mungkin kondisinya wah dia baik-baik saja di sana tanpa diriku, padahal hatinya lagi hancur. Ya, jadi supaya kamu bisa bahagia, dia pun bahagia, ya sama-sama menguatkan diri masing-masing. Ya, contohnya sayang datang dong ke saya kangen. Nanti dia atau kamu balas lagi, iya saya akan datang kepadamu tapi saya lagi sibuk, kamu tetap tenang ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu kayak kok saya bicara sendiri ya, kayak orang stres ya, tapi ya itu, kalau kita bicara jiwa kan ya namanya, kalau kita bicara kita bicara sakit jiwa itu kan ya kayak orang gila gitu ya. Jadi ya kamu anggap aja bicara seperti orang gila, tetapi ini bukan gila beneran ya, ini bicara jiwa, kontak batin. Jadi ya seperti gitu ya, mungkin kamu harus bisa mengerti ini ya, kalau kita bicara ilmu logika dengan ilmu psikologi ya agak-agak sedikit miring gitu, tetapi ya itu yang terjadi memang. Jadi kamu panggil dia dalam jiwamu supaya dia juga tenang, kamu pun juga tenang, kamu bisa beraktivitas, dia pun juga bisa beraktivitas ya. Karena saat ini saya lihat dia meronta-ronta dan kamu pun meronta-ronta ingin bersama, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan akhirnya menahan-nahan diri aja. Yaitu kalau kamu memang mau bangkit secara spiritual lebih cepat, dirinya pun sama ya. Ya belajarlah untuk bisa menduakan ego, harus bisa lebih fokus pada semesta, lebih banyak berdoa sama Tuhan ya, dan ya move on untuk dirimu. Suatu saat dia akan kembali padamu kalau itu milikmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Cancer, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.